Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Geri mengenai analog switch off. Pak Geri masih bersama kami, Pak? Masih, Bang Hendro. Baik. Pak Geri, kalau berbicara mengenai analog switch off, apakah program-program siarannya sendiri juga sudah bermigrasi ke digital agar kapanpun nanti dimatikan atau di-off-kan, program siaran tersebut sudah ready, sudah siap untuk ditayangkan secara digital? Nah, betul, Bang Hendro. Kenapa Jabodetabek ini salah satu yang memenuhi syarat untuk ASO duluan ya? Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah memang di Jabodetabek ini ada siaran TV analognya. Kedua adalah yang tadi Bang Hendro sampaikan. Nah, semua siaran TV analog ini sudah bersiaran di digital. Sekarang ini sifatnya simulcast. Simulcast itu siaran analog dan digital bisa disaksikan oleh masyarakat. Masyarakat bisa membandingkan mana yang lebih baik, siaran analog atau digital. Nah, yang ketiga adalah syaratnya distribusi. Jadi di Jakarta ini ada 25 siaran TV analog, mereka sudah beralih ke siaran TV digital, bisa disaksikan siaran TV digital. Ada satu lagi yang masih dalam proses pindah ke siaran TV digital, tapi mereka sudah, insya Allah pada saat 5 Oktober ini tidak ada isu. Jadi Jabodetabek ini lengkaplah sudah siap siaran analog beralih ke siaran TV digital. Ketika siaran analognya dimatikan atau dihentikan, mereka akan mendapatkan siaran TV digital yang lebih baik lah, Bang Andrew. Baik. Selain mendapatkan tayangan yang jauh lebih banyak ya tentu jumlah channelnya daripada TV analog, tentu harus ada juga pengawasan terutama dari orang tua kepada anak-anaknya di rumah ketika sedang menyaksikan tayangan-tayangan dari TV digital. Nah, berbicara mengenai feature atau fitur tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas sedikit oleh Pak Geri tentang parental lock. Ini sebetulnya sistem yang hanya ada di TV digitalkah dan bagaimana juga dengan penggunaannya agar ini bisa menjadi sebuah edukasi yang baru ya bagi masyarakat luas sehingga ada channel-channel yang tidak bisa ditonton oleh anak-anak karena mungkin channel tersebut 17 plus atau mungkin tidak layak ditonton oleh anak-anak. Baik, Bang Andro. Iya, jadi namanya parental lock. Jadi nanti di remote tuh. Kalau TV-nya udah digital, di remote-nya bisa ada pilihan parental lock, atau kalau di yang set-top box di remote set-top box-nya juga ada pilihan. Jadi caranya gimana? Kalau misalkan dari TV ini menerapkan ETG atau jadwal program sehari-hari atau bisa seminggu atau 1 bulan, itu orang tua bisa melihat, oh misalkan jam tayangan ini kurang cocok deh dengan anak saya. Langsung parental lock-nya diaktifkan, kemudian di blok tuh program-program yang tidak sesuai dengan anak kita. Jadi jadwal misalkan dari TV 24 jam ini mungkin ada 3 atau 4 program yang tidak sesuai dengan anak, itu ketika anak nonton TV pada saat itu mereka tidak bisa melihat 4 program yang sudah diblok ini oleh orang tuanya. Jadi ini juga membantu KPID sebenarnya, KPI. Kalau sebelumnya KPI kan ngontrol, mengawasi, harus dicek satu persatu, kemudian memberikan teguran ke semua TV yang tidak sesuai. Jadi sekarang orang tua bisa mengontrol program siaran yang kurang pas dengan anak-anak itu, Bang Andrew. Jadi ada sistem filterisasi ya, ada proses screening ya buat anak-anak yang sedang menonton siaran TV digital agar tidak terpapar oleh hal-hal yang mungkin negatif bagi tumbuh kembang anak ya. Betul, Bang Hendro. Jadi kan ini sebenarnya nanti ranahnya di KPI ya. Program siaran itu harusnya dibagi segmentasi. Nah ini kaitannya harusnya dengan survei dan iklan. Kalau di negara lain udah tertata baik.
misalkan jam tayangan anak balita, jam berapa tuh pasnya. Itu harus dilakukan survei dan kolaborasi dengan pengiklan. Jadi pada saat misalkan jam 8 pagi misalkan cocok buat balita, itu pasti iklannya akan terserap. Kemudian jam tayangan anak-anak SMP, SMA, kemudian yang kerja atau sampai orang tua. Jadi nanti itu lebih bagus kalau kita tata program siarannya berkabarkan segmentasi, waktunya dan iklannya akan pas. Ini harus dilakukan melalui survei kerjasama dengan pengiklan. Dan banyak lagi sebenarnya feature-feature di TV digital yang tidak bisa dilihat di analog gitu, Bang Endro. Oke, jadi ada fitur yang ramah untuk anak ya ketika kita menggunakan TV digital. Masih membahas mengenai fitur TV digital, tadi juga sempat dibahas di segmen sebelumnya mengenai early warning system atau sistem peringatan dini jika terjadi bencana. Ini hal yang sangat penting sekali karena kita tahu di Indonesia ini termasuk daerah Ring of Fire ya, terutama bencana-bencana yang sering terjadi di berbagai daerah kita. Ini menjadi sebuah mitigasi yang luar biasa ketika terjadi bencana kita memiliki basic untuk kesiapsiagaan bencana. Ini bagaimana sistemnya Pak Gary? Apakah juga semua set-top box juga sudah tersedia sistem ini atau hanya set-top box tertentu yang sudah terverifikasi dari Kominfo? Nah, untuk set-top box ini di seluruh dunia juga harus memenuhi syarat sertifikasi. Untuk Indonesia juga set-top box ini harus tersertifikasi. Nah, ada 70 lebih tipe set-top box yang sudah tersertifikasi oleh Kominfo dan mereka juga udah SNI. Nah, masyarakat kalau mau beli set-top box harusnya yang sudah tersertifikasi. Karena apa? Tadi feature EWS-nya ada. Kalau yang tidak tersertifikasi mungkin tidak ada EWS, feature EWS-nya. Ada parental lock-nya, ada FPG, ada LCN. Nah, sistemnya Bang Endro, ini di TV digital itu nanti untuk pemberitahuannya dari BMKG atau otoritas ya. Ketika misalkan Jabodetabek ini ada gempa bumi skala berapa, kemudian atau ada banjir, nanti BMKG akan menginformasikan. Jadi wilayah Jabodetabek yang terdampak ini nanti TV-nya akan diinterrupt tuh. Jadi kita lagi nonton misalkan talk show sekarang udah diinterrupt. Informasi yang ada muncul adalah pemberitahuan agar masyarakat siap-siap atau menghindari daerah-daerah yang nanti akan berdampak terhadap masyarakat. Mengurangi korban, tujuannya seperti itu. Kalau negara besar, negara yang besar itu udah terjadi. Kejadian misalkan Bang Endro, tsunami Aceh dibandingkan tsunami yang terjadi di Jepang. Itu korbannya tsunami Jepang lebih minimal dibandingkan tsunami di Aceh. Karena di Jepang itu early warning systemnya udah jalan melalui TV. Dan nanti juga bisa diintegrasikan Bang Endro. Selain TV, radio dan nanti HP juga bisa terintegrasi sehingga masyarakat di daerah terdampak bisa lebih siap lah. Baik Pak Gede, kita harapkan dengan diskusi kita hari ini, masyarakat atau pemirsa di rumah yang belum bermigrasi ke TV digital bisa segera ke TV digital. Karena dengan kita menggunakan TV digital, selain kita bisa mendapatkan gambar yang lebih jernih dan suara yang lebih jelas, kita juga bisa mendapatkan berbagai fitur atau feature yang sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih Pak Geri telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Geri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Endro, sehat terus. Terima kasih.
Pemirsa, dengan pewarna alami, daun pandan yang dikreasikan menjadi berbagai produk kerajinan jadi terlihat menarik. Seperti apa kreasi para ibu di Serdang Bedagai, Sumatera Utara ini? Informasinya usai jeda, tetap di Hala Indonesia.